Ini nama kelompoknya sudah cantik-cantik. Warnanya apa? Ini. Kamu yang diskusi akan ajak kalian refleksi kembali. Refleksi itu berarti bagaimana kesan kalian? Ada kemungkinan untuk menyampaikan nanti? Tidak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucy Triana Situmorang. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung, kategori 1 gelombang kedua. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Saya memohon bimbingan dan saran dari Bapak serta Ibu penguji. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Yuk, yang pimpin briefing, silahkan Daniel. Saya April. Good morning, Miss Susi. Jesus bless you. Morning, Jesus bless you. Selamat pagi semuanya. Yuk kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Miss minta yang piket hari ini. Siapa yang piket pimpin doa belajar nak? Sikap doa. Let's pray together. Jesus Christ, known to all activity, please bless us that we may understand all the explanation and all the spirits given by them. Thanks Jesus, amen. Baik, terima kasih Jovita. Anak-anak, Miss mau tanya dulu, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada nih. Wah, kosong. Siapa ini ya? Miguel. Ada yang tahu kabar Miguel nak? Sakit. Suratnya tadi sudah dikasih ke sekretaris ya? Oke. Semoga Miguel cepat sembuh ya. Anak-anak, kita hari ini mau belajar. Tapi Miss mau tanya, apakah kalian sudah siap belajar? Sudah sarapan tadi ya? Sudah. Sekarang Miss masih mau ajak kalian untuk happy dulu. Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking. Miss Lucy di sini sudah siapkan bola ajaib. Ya, Miss tutup mata. Miss Lucy nyanyi pelangi-pelangi karena ini lagunya ada kaitannya dengan materi kali ini. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu stop. Siapa? Agatha. Ini tidak intip loh tadi. Coba nih, Kak Agatha ada kalimat apa tuh? Kalimatnya berisi tentang apa tidak inspirasi. Ayo jawab. Ini yang saya tahu aja ya. Iya boleh. Eksplorasi adalah informasi tentang fenomena alam yang sedang terjadi. Bagus. Beri tepuk tangan. Nah, tentu ini ada kaitannya dengan pelajaran hari ini, ya. Baru pelajaran yang lalu siapa masih ingat pelajaran kita pertemuan terakhir tentang struktur
teks Untuk eksplanasi. teks eksplanasi, dan hari ini kita masih belajar eksplanasi. Tadi sudah disebutkan Agatha, benar ya. Teks eksplanasi adalah teks yang isinya penjelasan berkaitan dengan fenomena alam atau peristiwa. Di dalamnya ada proses. Nah, tentang alam berarti kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kalian berkenan dengan pelajaran apa ya? IPA. Biasanya apa? Teks apa yang biasanya kalian temukan di dalam buku IPA yang berkaitan dengan eksplanasi? Katakan. Tentang tsunami dan tanah longsor. Pernah baca? Oke, betul. Di dalamnya ada proses ya. Penyebabnya mungkin, terus bagaimana cara pencegahannya. Oke, belajar. Pretest dulu ya. Kita mau tes sama-sama. Coba siapkan handphonenya. Seperti biasa kita akan gunakan aplikasi Kahoot. Siap? Yuk, silakan lihat pinnya. Semuanya boleh main. Yuk, cepat. Oke, kita mulai ya. Siapa nanti yang jawab paling benar, terdapat skor terbesar, akan diskusi kasih apresiasi. Siapkan mentalmu, jantung aman. Lihat siapakah yang benar. Wih, dia kalau ranking satu ini kayaknya. Terakhir, hati-hati. Cuma bahasanya. Ayo ingat-ingat pelajaran yang lalu. Siapakah dia peringkat pertamanya? Biar dikasih bunga dulu ya, disiram bunga dari atas. Tadi Putri sudah janji akan kasih apresiasi. Untuk hari ini dia dapat pin, besok boleh kasih yang lain ya. Lah, kenapa yang pakai tangan hitam? Tangannya masih basah, kamu Dapat panggilan kali tak ya, nak? Sini ya. Silakan. Beri tepuk tangan sekarang dulu. Sekarang, diskusi mau ajak kalian untuk memahami pembelajaran hari ini, ya, materi hari ini. Seperti yang tadi disampaikan, kita hari ini akan belajar apa? Belajar apa, nak? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi, ya. Nah, coba kalian perhatikan dulu. Ini adalah diskusi ya. Ya, ini adalah KD, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dibaca, siapa yang mau? Silakan Cita. Kompetensi dasar. Menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebasahan atau aspek lisan. Bagus. Jadi anak-anak hari ini akan belajar menuliskannya, ya. Bahkan juga mengomunikasikan secara lisan, nanti dipresentasikan di depan, ya. Tentang menyajikan teks eksplanasi. Tujuannya silakan dibaca. Erwin, boleh. tujuan pembelajaran tersebut. Yang kuat suaranya, nak. Peserta didik melalui penerapan model pembelajaran PBL. Stop. PBL, apa itu PBL yang sudah pernah disampaikan? Problem based learning. Jadi hari ini kalian akan memecahkan masalah ya. Problem, masalah, nanti diskusi akan beri masalah yang akan kalian pecahkan sendiri. Lanjut Erwin. Ya. Baik anak-anak, tujuannya hari ini kalian bisa merancang kerangka. Halo? Merancang kerangka, ya. Dan setelah itu bisa mengembangkannya menjadi teks yang utuh. Ingat apa saja yang harus kalian ingat, sikap dan sifat yang harus kalian tanamkan hari ini. Mau bekerja sama, tanggung jawab, percaya diri, cermat dan aktif. Siapa yang tahu manfaatnya? Apa sih manfaatnya kalau kita belajar teks
sangat bermanfaat. Ya, apa tadi? Kalian bisa menambah pengetahuan dengan membaca banyak teks eksplanasi dengan membuat teks eksplanasi. Ya, geng. Nah, ini ada masalah nih. Masalah apa ayo? Coba lihat dari gambarnya. Hujan es. Sebelah kiri itu gambar es batu ya di telapak tangan, sebelah kanan orang kena hujan. Ya, bisa dikaitkan. Ini adalah hujan es. Betul sekali. Di mana kalian pernah melihat, khususnya di Indonesia? Ya bukan lihat, tahu boleh ya, baca dari koran, baca dari internet. Pernah ada di Indonesia terjadi di mana? Siapa tahu? Boleh, jangan ragu-ragu. Di mana? Di Bandung. Bandung bagus. Di mana lagi? Proses terjadinya hujan es tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Tidak tahu. Baiklah, diskusi. Mau kalian kompak dulu? Tidak tahu. Coba tahu? Tidak tahu. Akan diskusi beritahu ya. Coba simak berikut. Diskusi akan tampilkan. Masa matahari yang sangat apa ya? Kok bisa terjadi hujan es di Indonesia? Yuk kita coba cari tahu apa penyebab terjadinya hujan. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa terjadi hujan es di Indonesia? Yuk kita coba cari tahu apa penyebab terjadinya hujan es dan bagaimana proses terjadinya hujan es. Bagaimanakah proses terjadinya hujan es? Pemanasan matahari yang sangat kuat pada suatu daerah menyebabkan pergerakan massa yang kuat juga. Sehingga uap air akan naik hingga mencapai ketinggian tertentu di mana suhu udara sangat tinggi. Hal tersebut membuat uap air membeku menjadi partikel es. Di Indonesia, lapisan pembekuan berada pada kisaran ketinggian antara 4 sampai 5 km di atas permukaan laut. Ketika partikel-partikel es tersebut terus bergerak, terjadi saling tabrakan, saling senggol-senggolan, dan menempel satu sama lain sehingga membentuk butiran es yang semakin besar. Nah, saat butiran es semakin besar, lama-kelamaan dorongan massa tidak mampu lagi mendorong butiran-butiran es itu untuk bergerak ke atas. Akhirnya, butiran-butiran es tersebut jatuh ke bumi dan terjadilah hujan es. Oke, sudah cukup jelas? Tadi dari video yang sudah ditampilkan, siapa yang bisa menyebutkan informasi yang kalian dapatkan dari video tersebut? Teti angkat tangan duluan. Apa Teti? Udara es terjadi karena pemanasan matahari yang sangat kuat di suatu daerah. Terjadi karena pemanasan yang sangat kuat. Betul teman-teman? Betul. Ada lagi yang bisa menyampaikan informasi? Devon? Di Indonesia lapisan pembekuan ada pada ketinggian 4 sampai 5 km. Wah, mantap. 4 sampai 5 km dia hafal loh tadi. Kasih tepuk tangan buat Devon. Anak-anak, seperti itulah yang harus kalian kerjakan hari ini ya. Cari informasi dari berbagai sumber, baik itu internet, ya, buku, tentang masalah. Tentunya hari ini yang disangkat tentang hujan es, ya nak ya. Lalu nanti kalian akan mengerjakan tugas berikutnya. Nanti akan diskusi tuntun untuk mengerjakan tugasnya. Anak-anak, sekarang diskusi mau ajak kalian untuk bagi kelompok, ya. Bagi kelompok sebelum memberikan tugasnya, diskusi mau ajak kalian bagi kelompok dulu. Di sini sudah disiapkan stick. Tolong pindah tempat duduknya sesuai dengan nama yang ada di dalam stick, ya. Yang namanya tidak ada di situ, berarti pindah. Oke, silakan lihat ya. Siapa yang harus pindah? Baby harus pindah. Oke.
Oke, Teti. Berarti Teti tukar dengan siapa? Di situ ada namanya ya, nama Teti. Oke, lanjut ini. Oke, Satya Asrita. Oke, yuk Miss kasih yang ketiga sudah nih, nggak? 1, 2, 3. Baik, nah, Miss minta bola aja diskusi. Kasih, Miss akan memberikan nama kelompok kepada kalian. Ini nama kelompoknya sudah cantik-cantik. Coba ini apa? Ini gerhana. Ini tsunami. Apa sih? Diskusi dulu pilih nama-nama begitu. Emang apa alasannya kira-kira? Karena aduh apa? Berkaitan dengan eksplorasi dengan peristiwa alam. Oke, betul sekali. Ini diskusi kasih nama kelompok lagi ya. Lalu dipasang yang cantik, cantik seperti diskusi ya. Kalau dipasang yang cantik buat berdiri nah. Sudah? Kalau sudah, silakan anak-anak pilih ketua kelompok di dalam kelompok kalian. Yuk diskusi dulu yuk. Ya diskusi. Nama kelompoknya dibuat yang rapi di tengah, biar cantik. Jadi ingat nama kelompoknya. Yuk. Di situ sampai 3 berada ya ketuanya ya. 1, 2, 3. Siapa? Agatha ketuanya, Citra ketuanya, Jovita ketuanya, Dedi ketuanya. Itu yang mantap. Dalam kelompok akan dibagi ya. Silakan dibagi LKPD-nya ya. LKPD-nya silakan dibagi. Yuk. Sudah semua nak? Jika sudah, yuk sekarang waktunya ketua membagi tugas. Setiap anggotanya dikoordinir dengan baik. Bagian misalnya ya Rep, suruh mengisi bagian mana. Yuk berdiskusi dengan baik. Misalnya Elvin, Debbie suruh tulis bagian mana. Ya, Devon disuruh Agatha tulis bagian mana. Lalu Teti, Jefferson, Miriam, Citra yang atur ya. Tugas yang baik. Nah, anak-anak buka laptopnya. Khususnya yang mau dicari adalah internet ya. Dari internet kita mau cari apa? Coba di LKPD itu kita mau cari masalah tentang apa? Hujan es. Apa saja yang harus dicari? Coba ingat strukturnya. Berarti kita butuh artinya ya kan? Selain artinya apa sih nak? Coba dibaca LKPD-nya. Selain artinya kita butuh apa ya? Siapa bisa jawab? Strukturnya kemarin masih ingat tidak? Ayo coba dibaca lagi. Apa nak selain arti-artinya? Kok pemalu ini? Sudah ditulis padahal. Coba. Apalagi yuk? Penyebabnya ya. Ayo. Silakan cari. Lalu bagaimana prosesnya? Yuk silakan. Pilih ya di internet bagaimana penyebabnya. Paham ya? Jadi saya mau bertanya, apakah saya boleh cari di YouTube lain untuk tentang informasi hujan esnya? Boleh sekali, bagus ya. Silakan cari di sumber lain, di blog juga boleh, ya di YouTube boleh, di internet boleh, ya. Silakan cari dari berbagai sumber. Satya, kenapa Satya sepertinya tidak semangat, nunduk-nunduk badannya? Satya sudah tahu tugasnya apa? Sudah tahu. Agatha sudah bagi tugas Satya. Apa? Mengerjakan yang mana? Iya, harus semangat ya. Taati ketuamu. Supaya apa?
Lalu yang kedua kerangkanya. Yang terakhir adalah teks aslinya. Teks yang sudah kalian buat, yang sudah kalian kembangkan. Ya, coba perhatikan ke depan, disulang sekali lagi. Nah, PPT-nya atau kampanye isinya yang pertama apa dulu? Perkenalan nama anggota kelompok, nama kelompok. Lalu yang kedua apanya? Rangka. Yang ketiga, yang terakhir apanya? Teksnya yang sudah jadi. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang ya. Yuk silakan maju duluan. Yang lain sampai di sini ya. Rapikan pakaiannya ya. Meskipun seragamnya tidak lengkap ya. Bukan kali, rapikan ya. Ya operatornya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok pelangi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok pelangi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini dia urutan sebab akibat yang sudah kami buat dan kelompok teksnya. Good, bagus ya. Hujan es dalam ilmu meteorologi disebut juga dengan apa? Oke, Air. benar. Kasih tepuk tangan. Silakan dulu kelompok pelangi. Kelompok tornado. Siapa kelompok tornado? Yuk silakan. Siapa yang jadi operatornya? Silakan maju yuk. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok tornado akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan ini adalah interpretasinya. Baik, sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk kelompok Agatha. Silakan, untuk pertanyaan Agatha. Siapa yang mau bertanya? Belum menyiapkan pertanyaan? Belum. Baik, diskusi yang tanya ya. Nah, ya. Oke. Terus selanjutnya nanti harus dilengkapi. Oke, beri tepuk tangan, beri semangat dulu untuk kelompok tornado. Silakan untuk selanjutnya, yuk. Gerhana. Siapkan pertanyaan ya, Nak. Siapkan pertanyaan loh. Yuk, silakan dulu Sat ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Gerhana akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan anggota kami adalah Daniel, Debbie, Cheryl, dan Erin. Kerangka teksnya. Pernyataan umum arti hujan. Dan arti hujan es, urutan sebab akibat, penyebab hujan, proses hujan, dan proses hujan es. Interpretasinya Oke, silakan dibaca sepintas saja ya, Nak. teks eksplanasi fenomena hujan es di Jawa Timur. Fenomena hujan es sudah sering terjadi di wilayah Indonesia. Fenomena ini terjadi Interpretasi
Berdasarkan fenomena hujan es ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berlindung dari fenomena hujan es ini. Yang pertama adalah berlindung pada tempat yang kokoh, jangan melakukan aktivitas di luar, segera merapikan jika berada pada jalan. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok tsunami. Kasih semangat dulu kelompok tsunami. Mana semangatnya? Ya, kelompok tsunami. Walaupun hanya bertiga, trio kue-kue nih ya. Semangat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok tsunami yang berada di Maret. Kita dan Caroline akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Ini ada slide pertamanya sudah? Tutup dulu slide-nya. Semuanya duduk. Yuk. Baiklah anak-anak. Luar biasa loh hasil karya kalian ya nak ya. Setelah diskusi yang menarik. Semuanya sudah mengerjakan tepat waktu. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Sekarang kita siapa yang bisa menilai secara keseluruhan tadi bagaimana yuk presentasi teman-teman yuk bagaimana yuk siapa mau Agatha? Eksplanasi tadi itu dari karya Pelangi, Gerhana, dan Tsunami sudah bagus, dan juga kerangkanya dan isi sudah sesuai, dan kata-katanya mudah dipahami, dan slide setiap PPT-nya sangat menarik. Bagus ya, kasih tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik. Anak-anak diskusi juga mau menilai ya. Jadi dari semuanya memang tadi sudah baik, tapi tadi ada catatan untuk kelompok tornado ya nak ya. Kelompok tornado tadi ada kekurangan judul. Lalu untuk kelompok tsunami itulah yang paling baik karena Miss lihat tadi semua rinciannya lengkap. Beri tepuk tangan untuk kelompok tsunami. Untuk kelompok gerhana juga tadi Miss melihat ada yang kurang. Kelompok gerhana tadi kurangnya adalah masih seperti berita isinya, ya. Untuk prosesnya masih. Baik anak-anak, diskusi minta ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini karena kita sudah mengakhiri. Siapa bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Agatha lagi? Boleh. Yang lain di kelas? Oh, Debbie juga. Debbie apa Agatha? Ayo. Agatha, yang duluan. Apa ya? Yuk, coba. Hari ini kita sudah belajar cara menyajikan teks eksplanasi, dimulai dari mencari informasi dan membuat kerangka lalu mengembangkannya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Agatha. Selanjutnya, diskusi akan memberikan penguatan. Dengarkan baik-baik. Penguatannya harus didengar baik-baik. Jadi, ketika kita mau menyajikan teks eksplanasi, kita wajib mengerjakan teks itu secara urut. Berarti berpatokan pada strukturnya. Apa saja? Pernyataan umum, rangkaian peristiwa, yang terakhir apa? Interpretasi atau kesimpulan, ya. Baik, sekarang diskusi mau kasih input tes. Coba semua buka handphone, buka Google Form-nya. Diskusi sudah berikan kalian soal 10 pilihan ganda sebagai evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Miss mau lihat, Miss mau nilai. Kerjakan sekarang, diskusi kasih waktu. Diskusi kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan, dikumpulkan sekarang. Baik. Miss lihat dulu siapa saja yang belum kumpul. Tinggal 2 siswa lagi. Ya, yang sudah selesai, sudah lega ya. Tinggal 2 siswa lagi ya. Oke, sudah semua. Sudah semua mengerjakan post test dan mengerjakan dalam waktu yang sudah tepat waktu ya. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, waktunya diskusi akan ajak kalian refleksi pembelajaran. Refleksi itu berarti bagaimana kesan kalian selama belajar hari ini bersama diskusi. Siapa yang memberikan refleksi? Yuk, silakan. Hari ini pembelajarannya menyenangkan karena dengan metode
suatu pembelajaran seperti ini, kami jadi nggak bosan dan ngantuk. Tidak bosan dan tidak mau ngantuk. Ya biasanya kalau belajar bahasa Indonesia bosan ngantuk ya. Iya. Oke, beri semangat buat kita semua yuk. Kita akan belajar dengan metode yang lebih menarik lagi, dengan model yang lebih menarik lagi, dengan materi teks ulasan, gitu kan ya. Baik, kita mengakhiri pelajaran hari ini. Nah, silakan yang pimpin doa maju. Yang pimpin doa Dewi silakan. Doa pulang, silakan. Let's pray. Jesus Christ, now to go home, please bless us so we can arrive at home safely. Bless also our teacher explanation that also have learned us. In Jesus' name I pray, amen. Oke, silakan beri salam Daniel.